Sai Baba atau Satyayana Raju adalah seorang yang digambarkan sebagai orang suci dari India Selatan yang hidup pada 23 November 1926 dengan nama keluarga Ratnakara. Sai Baba dipercayai telah melakukan berbagai mukjizat yang mulai dari menyelamatkan orang yang terkena musibah, melihat masa depan, sampai menyembuhkan orang sakit. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga miskin, di sebuah dusun terpencil di India Selatan, Puttaparthi, pada tanggal 23 November 1926. Pada usia 14 tahun, Satya, begitu ia dipanggil, menyingkirkan buku-buku sekolahnya, meninggalkan rumah dan menyatakan bahwa misinya telah dimulai. Orang tuanya yang putus asa, orang-orang saleh yang sederhana, mencari penjelasan. Satya kecil menjawab dengan cara yang tidak biasa. Ia melemparkan segenggam bunga melati ke tanah. Bunga-bunga itu tersusun membentuk kata Sai Baba. Hal ini semakin membingungkan penduduk desa. Kemudian ia menjelaskan bahwa ia adalah reinkarnasi dari orang suci Shirdi yang disebut Sai Baba. Untuk membuktikan pendapatnya, ia menggambarkan Shirdi secara rinci sebagai kejadian-kejadian pada masa itu, dan juga memberikan penglihatan yang gamblang kepada 3 orang secara bersamaan termasuk ayahnya yang skeptis tentang tempat suci di Shirdi. Berdasarkan sifat sucinya yang murni, sebagai seorang anak, dan melakukan beberapa prestasi luar biasa di luar logika atau nalar, di tahun-tahun pertumbuhannya, serta pengetahuan dan kebijaksanaan luar biasa yang ia sampaikan, ia diberi gelar guru dan Brahmani, pengetahuan-pengetahuan transendental. Ia mengubah sebuah pohon di desanya menjadi kalpavriksha, pohon pengabul keinginan yang secara tradisional dimaksudkan untuk memberikan apapun yang Anda inginkan. Ia akan meminta sekelompok kecil teman-temannya untuk menyebutkan buah pilihan mereka dan kemudian memetiknya dari pohon yang sama untuk setiap mangga, apel, pir di luar musim. Tindakan-tindakan ini adalah pertama, tindakan olahraga ilahi yang tidak dapat dijelaskan, di antara ribuan tindakan yang akan menyusul di tahun-tahun mendatang. Kabar itu tersebar dan orang-orang mulai berbondong-bondong datang ke desa Puttaparthi. Terjadi penyembuhan ajaib, pengobatan, dan daya tarik yang tak terlukiskan pada anak suci itu yang menarik semakin banyak orang. Orang-orang datang, melihat, mengalami, percaya. Seperti biasa, ada juga para pencela yang mengejek dan menyebarkan rumor jahat. Namun kebenaran menang atas kepalsuan dan tidak ada yang dapat menghentikan kemajuan Dharma. Kebenaran yang dipimpin oleh seorang anak laki-laki bernama Satya, kebenaran dari desa Puttaparthi. Lambat laun, dusun kecil itu tumbuh menjadi pusat spiritual yang luar biasa, yang menarik jutaan pengikut dari setiap sudut dunia. Penglihatan dan mimpi adalah beberapa cara Baba memasuki kehidupan orang-orang yang ingin dia gambar. Banyak sekali orang yang tak terhitung jumlahnya memiliki pengalaman yang menakjubkan. Di negeri-negeri yang jauh, yang menarik mereka ke Puttaparthi. Semua cerita yang terkait dengan pengalaman tersebut diautentikasi dan tersedia secara daring, dengan nama-nama orang yang bersangkutan. Hal yang menakjubkan adalah bahwa setiap penyembah memiliki sebuah cerita. Baba tahu segalanya tentang setiap orang yang datang mengunjunginya. Orang-orang datang dengan banyak masalah, dan bahkan sebelum mereka sempat membuka mulut, Baba telah menyebutkan seluruh daftarnya. Ini terbukti mengejutkan karena, banyak masalah pribadi yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan, terkadang diungkapkan oleh Baba. Selain itu, pemberian Baba berupa jimat pelindung yang terwujud, yang kemudian membuktikan nilainya, dengan melindungi penerimanya. Dengan cara yang tidak terduga, membangun keyakinan dan kepercayaan. Baba membuktikan kemahadirannya, kemahatahuannya, kemahakuasaannya, kepada para penyembahnya hanya 1.000.000 kali. Orang-orang datang kepada Baba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, hingga, melalui hubungan dengan kasih Baba yang luar biasa, mereka mulai menginginkan apa yang Baba berikan. Pengetahuan berharga yang mengangkat kehidupan ke ekspresi tertingginya. Membantu seseorang mencapai realisasi diri, adalah apa yang Baba ingin berikan kepada setiap manusia. Pengetahuan ini disebarkan oleh Baba sepanjang hidupnya melalui ajaran-ajarannya, yang tersedia dalam rangkaian buku, berjudul Satya Sai Speaks. Hidupku adalah pesanku, katanya. Hidupnya adalah kisah teladan tentang pelayanan tanpa pamrih kepada umat manusia. Pekerjaan baik yang dilakukan oleh Baba untuk memberi manfaat kepada kelompok masyarakat yang lemah dan terpinggirkan, sungguh luar biasa dan tidak dapat dihitung atau dijelaskan. Apa yang tidak dapat dicapai? Pemerintah dalam beberapa dekade, ia capai dalam sekejap. Rumah sakit spesialis super yang dilengkapi dengan teknologi dan fasilitas terkini, proyek air untuk seluruh desa, universitas yang dianggap sebagai tempat belajar, semuanya sepenuhnya gratis.
Untuk menyebutkan beberapa, pekerjaan baik tersebut terus berlanjut hingga saat ini dengan layanan gratis di Departemen Medicara, Sociocare, dan Educara yang disediakan untuk masyarakat luas di setiap sudut dunia. Baba adalah fenomena unik dalam kisah para guru dan avatar yang secara berkala lahir di India. Namun, keunikan fenomena Sai adalah sesuatu yang tidak dapat diceritakan hanya dialami oleh mereka yang siap dan bersedia untuk menyelidiki. Pintu-pintu terbuka untuk semua, ambil satu langkah, kata Baba, dan saya akan mengambil 10 langkah ke arah Anda. Ini sangat mudah. Meskipun Baba meninggalkan tubuh fisiknya pada bulan April 2011, ia terus membimbing, menjaga, dan memberikan kunjungan, penglihatan, dan mimpi kepada para penyembahnya, dan juga yang bukan penyembahnya, di seluruh dunia. Karena ia menganjurkan keabsahan semua agama dan persatuan semua orang, pesannya tentang cinta kasih universal bergema di semua kepercayaan. Banyak calon baru yang menemukan Baba sekarang dan berbondong-bondong ke Puttaparthi dan tempat-tempat suci lainnya yang terkait dengannya. Untuk memperoleh pertolongan dan kedamaian dari energi spiritual dan mengambil bagian dalam pekerjaan baik bagi kemanusiaan yang dilakukan dalam skala besar. Ini adalah kisah cinta dan pelayanan yang terus berlanjut yang diam-diam membantu jutaan orang dan menyembuhkan manusia. Cintai semua orang, layani semua orang, waktunya tidak pernah lebih tepat untuk mempraktikkan pepatah Baba ini di dunia kita yang terkepung.